Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama mengenai bentuk organisasi. Dalam organisasi di Indonesia, terdapat berbagai macam bentuk organisasi, baik yang bersifat organisasi kemasyarakatan atau organisasi partai politik. Bahkan dalam pemerintahan dikatakan organisasi berskala nasional, karena organisasi itu terdiri dari anggota dan pengurus. Di dalam bentuk organisasi dapat kita bedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, organisasi staf. Pada bentuk ini, kekuasaan dilimpahkan melalui para ahli dalam suatu fungsi yang merupakan bidang keahliannya. Sebaliknya, ahli-ahli itu mempunyai kekuasaan mengenai bidang keahliannya terhadap setiap pejabat di kesatuan manapun, tetapi tidak berhak memerintah secara langsung wewenangnya memberi saran dan nasihat. Kedua, organisasi lini. Diciptakan oleh Henry Fayol, organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Ciri-ciri organisasi lini yang pertama yaitu hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Kedua, jumlah karyawan sedikit. Ketiga, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Keempat, belum terdapat spesialisasi. Kelima, struktur organisasi sederhana dan stabil. Lalu bentuk organisasi yang ketiga yaitu organisasi lini dan staf. Merupakan kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan pikiran saran-saran, data informasi yang dibutuhkan. Bentuk organisasi yang keempat yaitu organisasi fungsional. Diciptakan oleh Frederick W. Taylor, organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Organisasi fungsional memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Kedua, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Ketiga, pekerjaan lebih banyak bersifat teknis. Dan yang terakhir, target-target jelas dan pasti. Lalu, bentuk organisasi yang terakhir yaitu organisasi lini dan fungsional. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada per kepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya, pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Using Powtoon.